Awalnya saya mengalami gangguan kecemasan di tahun 2012. Setelah itu 2019 saya baru pertama kali konsul karena gangguan kecemasan tersebut udah mengganggu aktivitas saya. Dan tahun 2020 diagnosanya berubah menjadi skizofrenia karena saya sudah mengalami halusinasi penglihatan, melihat bayangan hitam gitu. Yang ingin saya sampaikan bahwa skizofrenia itu bisa pulih, bisa stabil, dan bisa diobati gitu. Jadi jangan takut untuk atau ragu untuk ke psikiater. Awal dari saya kena skizofrenia itu pas kuliah 2018. Setelah sidang itu mulai ada bisikan-bisikan, halusinasi, ya karena faktor dosen, faktor teman yang toksik gitu. Lebih aware aja sih kalau misalkan ada yang dia berhalusinasi atau apa, cepet-cepet ke psikolog atau ke psikiater, bisa ditangani segera. Awalnya 2005 lagi asik-asik kerja sama kuliah gitu, di tempat kerja seperti ada yang kejar-kejar malaikat pencabut nyawa gitu. Buat teman-teman skizofrenia di sana atau yang sedang mengalami gangguan jiwa, ya segeralah ke tenaga profesional gitu, ke psikiater atau minimal ke puskesmas lah. Aris, Rizky, dan Hadi adalah orang dengan skizofrenia atau ODS yang berani berbicara dan melawan stigma. Bagi mereka, penyakit skizofrenia bukanlah aib. Orang dengan skizofrenia bisa pulih dan tidak seharusnya dijauhi, ditelantarkan, atau bahkan dipasung. Suara-suara mereka kemudian dikurasi dan dituangkan dalam beragam karya, mulai dari lukisan serta instalasi seni. Kadang orang-orang kan takut ya dengar kata skizo itu, bayangannya ngamuk, bayangannya orang gila, bayangannya apa kayak gitu kan. Nah, tapi dengan adanya pameran ini kami harapkan stigma itu udah nggak ada lagi dan orang melihat oh ternyata skizofrenia itu sama seperti orang umum. Pameran yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Kesehatan Mental ini berlangsung sepanjang Oktober hingga awal November di Perpustakaan Nasional. Ada 8 orang seniman yang menyuarakan hak dan kesetaraan orang dengan skizofrenia. Salah satunya Fikri, yang setiap hari bersinggungan dengan ODS lantaran sang ibu yang mengidap skizofrenia. Ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari saya sih, dengan juga cerita mama saya bikin lewat instalasi kayak begini, karya seni. Dan tragedinya yang ada di sini gitu, semacam dia mulai ada bisikan yang hal-hal yang buat bunuh diri, ya saya menceritakan tentang ini. Dan yang tentang obatnya itu yang dikonsumsinya dalam rutin setiap hari gitu. Data dari Riset Kesehatan Dasar 2018, 7 dari 1.000 rumah tangga di Indonesia memiliki anggota keluarga penyintas skizofrenia. Terdapat kurang lebih 4.000 orang dengan skizofrenia di Indonesia. Secara biologis, skizofrenia disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan pada neurotransmitter di otak yang meregulasi proses berpikir, perasaan, dan perilaku. Namun skizofrenia juga bisa disebabkan oleh faktor psikososial, seperti kepribadian yang tidak matang, salah pengasuhan pada masa perkembangan, atau tekanan dari masyarakat sekitar. Soalnya sebenarnya udah ada yang berbeda. Mungkin biasanya ke awal tuh kita bilang sebagai gejala prodromal, orang sudah menarik diri, orang sudah mulai tidak merasa aman dengan lingkungan ataupun dengan dirinya sendiri, sudah tidak nyaman, waspada yang berlebihan, cenderung melihat orang kok ada orang yang bisa menilai dirinya atau. Yuniar menegaskan skizofrenia bisa dipulihkan dengan obat dan terapi psikososial. Dengan dukungan dari keluarga dan orang terdekat, orang dengan skizofrenia bisa kembali bekerja dan diterima di tengah masyarakat. Satrio Adi, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.